Bu Diana mungkin boleh tanggapannya setelah pemerintah memutuskan untuk mencabut kuota impor sapi hidup. Kalau dari Suri Nusantara Jaya sendiri bagaimana melihat kebijakan ini dan juga mungkin dari sisi industri daging nasional kira-kira bagaimana reaksinya dan juga strateginya. Silakan Bu Diana. Ya Mbak, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya di sapi ini itu ada 3 klaster kalau saya menyebutkan. Satu adalah sapi hidup yang punya adalah para peternak. Kemudian ada sapi hidup yang hanya digemukkan, itu pengusaha biasanya. Itu kita sebut adalah pengusaha feedlotter. Kemudian yang ketiga adalah sapi khusus untuk industri, yaitu daging beku. Jadi sapi ini punya 3 klaster bisnis yang berbeda-beda. Kemudian pemerintah pun membuat kebijakannya berbeda-beda. Artinya dari izin impornya ini yang kami kadang-kadang juga bingung. Makanya terjadilah keresahan ya di lapangan bagaimana izin impor ini keluarnya berapa sih sebenarnya dan kapan sih sebenarnya. Nah ini yang terjadi Mbak. Oke, Bu Diana mungkin boleh dielaborasikan lagi di lapangan itu secara teknis apa tantangan atau hambatan yang terjadi? Apakah memang keluarnya surat izin kah atau pola komunikasi yang cukup sulit terhadap stakeholder yang berkaitan atau seperti apa Bu Diana? Ya kalau sekarang kami menyambut baik ya Mbak tentunya apabila informasi yang kami terima adalah membuka seluas-luasnya izin impor sapi hidup. Nah ini kita menyambut baik, di mana sapi hidup kita, populasi se-Indonesia saja tinggal 11 juta. Sedangkan kita punya populasi penduduk itu 285 juta. Artinya sedikit sekali. Dan pemerintah sekarang ini kan ingin meningkatkan bagaimana taraf hidup atau konsumsi proteinnya itu bertambah. Nah kalau kita saat ini untuk sapi, untuk daging sapi khususnya, itu hanya 2,6 kilo per kapita konsumsinya. Nah masih sedikit sekali. Kita pengen bahwa kalau bicara protein, bicara apalagi MBG ya, ini kan harusnya paling tidak di 5 kilo lah per kapita. Gitu. Dengan adanya MBG saya yakin protein setiap penerima manfaat akan mendapatkan protein sesuai yang dibutuhkan. Nah, kalau kemudian kuota impornya tidak diperluas, kita mau dapat dari mana nih dengan jumlah penduduk yang 285 juta, kemudian hanya mempunyai 11 juta sapi. Nah, ini yang kami dalam hal ini menyambut baik apabila ada kuota impor yang dicabut, gitu, Mbak. Oke. Di samping berkaitan dengan tadi Anda sudah menyinggung soal protein intake secara nasional begitu yang sebenarnya memang sedang diupayakan oleh pemerintah lewat mungkin salah satunya adalah program MBG. Tapi kan di sisi lain kita bicara berkaitan kalau dari segi bisnis ini berkaitan dengan supply dan demand. Tadi Anda menyebutkan bahwa pada saat ini kuota sapi hidup yang tersedia di Indonesia hanya 11 juta. Ini sangat jauh sekali dari angka idealnya. Apakah ini juga diproyeksikan oleh pengusaha akan terjadi rantai pasok yang tidak sehat, dalam artian apakah ada kemungkinan bahwa apabila keran impor ini tidak segera dibuka akan ada atau akan terjadi kenaikan harga daging yang signifikan? Ya pastinya begitu ya Mbak, karena kan sapi hidup yang akan didatangkan ke Indonesia, kita soalnya sapi hidup itu banyaknya kita import ya. Nah kalau misalnya izin importnya belum bisa direalisasi, nanti kita mau menghadapi hari raya. Nah ini sudah bulan November, kemudian Desember, Januari, Februari sudah puasa. Ya harapannya adalah bagaimana kuota impor sapi hidup itu bisa cepat direalisasikan. Oke, kalau langkah strategis dari perusahaan sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar seperti ini apa Bu? Ya kalau bicara pasar itu kan demand supply ya. Kalau memang nanti demandnya itu banyak, kalau supply-nya ada, saya rasa tidak akan terjadi kenaikan harga. Nah kalau saat ini kita melihat untuk daging ya khususnya, kalau mendengar di lapangan, itu tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Belum? Belum. Nah,
kemarin sudah ada kenaikan di ayam, kemudian ada di telur. Nah, terus ikan juga ada peningkatan. Nah, kalau untuk di sapi sendiri, karena kita lihat bahwa jumlah yang masuk untuk daging sapinya itu cukup banyak dan dibantu oleh pemerintah. Dalam hal ini BUMN. BUMN yang bergerak itu banyak, bukan cuma satu BUMN. Nah, ini BUMN banyak, kemudian juga semua teman-teman pelaku usaha yang swasta juga ikut bersama-sama, dan alhamdulillahnya sampai saat ini belum mendengarkan bahwa ada kenaikan di khusus daging sapi. Ya. Tapi kalau dari proyeksi dari PT Suri Nusantara Jaya, kalau pada saat ini kan memang bisa dikatakan masih lebih dari sebulan lagi menuju hari raya. Biasanya kan memang belum terjadi kenaikan harga, tapi kan ini kan kita sudah menuju ke bulan Desember, dan benar tadi kata Bu Diana bahwa nanti hari besar ini akan mepet semua ya Bu ya, dengan bulan puasa dan bahkan dengan hari-hari raya lainnya begitu. Kira-kira apakah potensi kenaikan harga ini harus kita waspadai, Bu Diana? Tentu Mbak, harus diwaspadai ya. Saya sudah mendengar bahwa informasinya di semua negara yang sudah biasa mengekspor daging di Indonesia itu melakukan kenaikan harga. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh kita-kita selaku pelaku usaha. Walaupun di luar dalam kondisi mau menaikkan harga, karena juga mereka juga satu karena iklim ya, itu pengaruh juga untuk kenaikan harga. Tapi di Indonesia saya berharap bahwa teman-teman pelaku usaha tidak boleh mempermainkan peluang ini atau kesempatan ini, atau ini dijadikan kesempatan atau peluang, itu tidak boleh. Jadi menyesuaikan kondisi yang ada. Kalau memang harganya kita masih bisa untuk mensubstitusi atau mensubsidi, saya harapannya seperti itu sehingga tidak terjadi kenaikan harga. Oke.